materi kali ini tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidupnya berdampingan. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama itu simbiosis parasitisme, hubungan yang terjadi ketika satu pihak diuntungkan namun pihak lain dirugikan. Contoh yang pertama ada pohon sawit dan benalu, di mana benalu menempel pada batang atau dahan sawit, mengambil air dan nutrisi yang menyebabkan pertumbuhan sawit terhambat dan hasil buah menurun. Untuk contoh yang kedua, ada ulat dan daun pisang, di mana ulat mendapatkan nutrisi dengan memakan jaringan daun pisang untuk pertumbuhannya, sementara daun pisang yang habis dimakan akan menghambat pertumbuhan pohon dan kualitas buahnya. Untuk contoh yang terakhir, teman-teman pasti sering ngalamin nih, yaitu nyamuk dan manusia, di mana nyamuk mendapatkan protein, zat besi dari darah yang diambil, sementara manusia kehilangan sedikit darah, nutrisi, mengalami rasa gatal, serta bentol-bentol pada tubuh. Siapa di sini yang sering kena gigit nyamuk? Baiklah, yang keempat ada benalu dan pohon sawo. Benalu dan pohon sawo termasuk dalam simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, benalu mendapat keuntungan menyerap nutrisi, air dan mineral dari pohon sawo. Sedangkan pohon sawo dirugikan karena pertumbuhannya yang terhambat. Yang kelima, kutu daun dan daun terong. Kutu daun dan daun terong termasuk dalam simbiosis parasitisme. Dalam hubungan ini, keuntungan dari kutu daun, sumber makanannya melimpah, mendapatkan akses langsung ke nutrisi siap pakai, gula dan asam amino dari pembuluh phloem tanaman tanpa harus mencari makanan jauh-jauh. Sedangkan daun dirugikan, gangguan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil atau layu karena nutrisi pentingnya dicuri terus-menerus. Keenam, belalang dan daun kunyit. Belalang dan daun kunyit termasuk dalam simbiosis parasitisme. Hubungan ini di mana belalang diuntungkan karena mendapatkan sumber makanan, memperoleh nutrisi dan energi dengan memakan daun. Sedangkan daun mengalami kerugian berupa fisik, lambatnya pertumbuhan atau penurunan kemampuan fotosintesis. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme ya teman-teman, yaitu semut dan cabai, di mana semut di tanaman cabai yang terjadi ketika semut menggunakan tanaman cabai ini sebagai tempat berlindung atau jalur lalu lintas tanpa merusak atau memberi manfaat langsung pada tanaman cabai tersebut. Dalam hal ini, semut mendapat keuntungan tempat atau akses sementara tanaman cabai bersikap netral. Pihak diuntungkan semut menggunakan batang, daun cabai untuk merayap, mencari tempat berteduh, atau membuat sarang kecil. Dan cabai ini pihak yang bersikap netral karena cabai ini tidak terganggu oleh keberadaan semut dan tidak memperoleh keuntungan nutrisi apapun. Nah, ada juga simbiosis komensalisme, yaitu daun sirih gading dan pohon pisang. Ini juga termasuk simbiosis komensalisme ya teman-teman. Jadi mereka saling tidak merugikan. Jelas, daun sirih gading yang paling untung karena dia mendapatkan tempat yang nyaman. Sirih gading ini mendapatkan posisi terbaik dan pohon pisang tidak mendapatkan kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Simbiosis komensalisme pada lumut yang tumbuh di batang pohon. Pihak yang menguntungkan adalah lumut yang mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pihak netral adalah kulit pohon yang kulit kayunya tidak terganggu oleh lumut yang tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Adapun selanjutnya simbiosis mutualisme pada semut dan kutu. Semut mengembalakan kutu daun untuk mendapatkan cairan manis atau embun madu yang dikeluarkan oleh kutu tersebut. Sebagai imbalannya, semut melindungi kutu daun dari serangan pemangsa seperti serangga kepik. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada lingkungan sekitar terdapat jenis hubungan simbiosis mutualisme yaitu cacing dan tanah. Jenis keuntungannya pada cacing yaitu memakan sisa-sisa tumbuhan yang mati dan bahan organik lainnya yang ada di dalam tanah dan mendapat tempat tinggal. Selanjutnya, pada simbiosis mutualisme antara lebah dan bulu.
Lebah mendapatkan nektar bunga sebagai makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dalam proses penyerbukannya. Saat lebah menghisap nektar, kaki lebah akan mengenai serbuk sari yang kemudian melekat di tungkainya. Serbuk sari tersebut kemudian akan membantu proses penyerbukan bunga. Jadi, kesimpulannya, ketiga simbiosis ini ialah makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan memiliki hubungan dan membutuhkan satu sama lain. Hubungan yang terjalin antara hewan dan tumbuhan. Ada yang saling menguntungkan, yaitu simbiosis mutualisme. Ada juga hubungan yang merugikan, yaitu simbiosis parasitisme. Dan hubungan yang diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan ialah simbiosis komensalisme. Terima kasih.